sangat luar biasanya motivasi, kata-kata motivasi yang bisa membuat seseorang bangkit gitu. Seorang imam besar, Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, gurunya sebelumnya Imam Al-Ghazali itu belum menjadi apa-apa. Hafal Quran iya, tapi suka bersenandung ya, bersenandung syair begitu. Nah, lantas bertemulah dengan Imam Malik. Oleh Imam Malik inilah Imam Al-Ghazali dididik ya sampai akhirnya menjadi ulama besar dan termasuk imam mazhab yang menjadi rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Cep Channel, sahabat-sahabat yang sama-sama mengharap kesuksesan, yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini Kang Cep akan sharing berkaitan dengan kata-kata motivasi ya. Boleh jadi seseorang saat terpuruk begitu ya, saat ada di bawah, ketika bertemu dengan orang yang memotivasi, maka dia menjadi bangkit, maka dia menjadi orang yang sukses. Salah satunya adalah seorang imam besar, Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, gurunya Imam Malik. Sebelumnya Imam Al-Ghazali itu belum menjadi apa-apa. Hafal Quran iya, tapi suka bersenandung ya, bersenandung syair begitu. Nah, lantas bertemulah dengan Imam Malik. Oleh Imam Malik inilah Imam Al-Ghazali dididik ya sampai akhirnya menjadi ulama besar dan termasuk imam mazhab yang menjadi rujukan, menjadi cukang lantaran dalam beribadah dalam agama Islam begitu. Nah, sangat luar biasanya motivasi, kata-kata motivasi yang bisa membuat seseorang bangkit gitu. Begitu banyak orang-orang yang awalnya tadi ya disebutkan terpuruk, ada di bawah karena kata-kata motivasi dia menjadi bangkit dan dia menjadi orang yang bermanfaat. Nah, Kang Cep akan menyampaikan bahwa ada sebuah wasilah begitu ya, yang dimana bisa menjadikan seseorang tersebut menjadi bangkit, seseorang tersebut menjadi pribadi yang lebih tenang, seorang tersebut bisa menjadi lebih sabar, seorang tersebut bisa menjadi orang yang ketika orang lain melihat indah, ketika orang melihat sungguh luar biasa begitu. Bertemu dengannya, orang akan bahagia. Bertemu dengannya, masalah yang luar biasa pelik, yang luar biasa besar, menjadi tiba-tiba hilang begitu saja, tiba-tiba menjadi tenang. Ya. Sudah ada contohnya, sudah begitu ya, sudah. Dan di samping ada orang yang ketika bertemu membahagiakan, masalah-masalah terselesaikan gitu ya, hanya dengan bertemu dengannya begitu ya. Tapi ada juga orang yang ketika kita bertemu dengannya, wajahnya sudah tidak enak dilihat, wajahnya menjadikan kita itu kehel begitu ya, bahasa Sunda mah pika keheuleun, ada juga begitu. Tapi kita tidak akan membahas orangnya begitu ya, yang pika keheuleun, tapi kita akan bahas orang yang membuat ketika orang bertemu dengannya tersenyum. Begitupun ketika masalah-masalah besar bertemu dengannya seakan hilang. Nah, dialah suri tauladan kita, dialah orang yang mulia ya, walaupun manusia tapi mulia, akhlaknya sangat luar biasa. Beliaulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketika bertemu dengan beliau, ketika bertemu Rasulullah, masalah-masalah seakan-akan hilang. Ketika bertemu dengan Rasulullah, awalnya menjadi istilahnya pemalas, begitu ya. Awalnya males, awalnya imannya turun jadi naik, begitu ya. Bahkan
Beliau itu akhlaknya sangat luar biasa, khuluqin azim, akhlaknya agung. Lantas apa yang membuat Rasulullah itu menjadi pribadi yang luar biasa? Bahkan orang kafir pun sebelum beliau menjadi Rasul, diangkat jadi Nabi, sudah menggelarinya Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Nah, maka pernah suatu ketika ibunda Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah itu ya ketika Rasulullah sudah eh, wafat, sudah meninggal dunia?" Lantas kata Ibunda Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Nah, maka ini perlu kita pahami, perlu kita fokuskan bahwa seseorang bisa berubah dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an. Contoh tadi, seseorang ya yang dimana orang biasa-biasa bisa menjadi orang luar biasa karena bertemu dengan orang yang luar biasa ya, seperti Imam Al-Ghazali yang bertemu dengan gurunya Imam Malik. Nah, begitupun kita, kita bisa berubah, bisa merubah kalaulah kita dekat dengan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang dia itu berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Ada makhluk goib yang dimana dibandingkan dengan makhluk yang goib lainnya menjadi mulia bersebab Al-Qur'an. Beliaulah malaikat Jibril alaihi salam. Ada bulan yang dimana menjadi bulan yang agung, rajanya bulan yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Bersebab di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linas, petunjuk bagi manusia. Ya. Bahkan orang yang tidak beriman pun ketika membaca Al-Quran, dia akan Allah berikan sesuatu yang baik ya. Salah satunya misalnya pernah saya membaca dan mendengar bahwa salah satu presiden, presiden yang kedua ya kalau tidak salah, beliau itu memiliki teman yang luar biasa pintar ya, tapi non Islam. Kenapa bisa pintar begitu? Dicari-cari sampai nginep di kosannya. Ternyata apa yang dilakukan? Teman non muslim itu membaca Al-Quran. Ya, Rudi, kata teman yang non muslim itu. Ketika aku membaca ini, otakku fresh. Jadi pelajaran-pelajaran yang di kampus itu bisa aku serap. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, ya, dalam waktu singkat, marilah kita memahami bahwa ketika seseorang ingin tenang, ya, bacalah Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, berzikir. Ya, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Baru-baru ini mungkin viral, ya, salah satu artis namanya Kang Aldi Taher, gitu ya. Aldi Taher ini artis punya bisnis Alis Burger, dan ketika di podcastnya diceritakan pernah punya sakit kanker yang luar biasa ya. Penyakit kanker ini menjadikan salah satunya banyak ya di Indonesia, bukan salah satunya, di Indonesia itu banyak yang meninggal karena kanker. Tapi bersebab Kang Ali Tahir ini membaca Al-Quran ya, qadarullah sembuh sahabat-sahabat ya dari penyakit kankernya, sangat luar biasa begitu ya. Pernah juga pada kesempatan dulu, zaman dulu, orang yang diponis 3 bulan lagi kata dokter meninggal, kanker juga nih. Bersebab dia beramal baik dan membaca Al-Quran, qadarullah sembuh. Ya. Jadi ketika sahabat-sahabat ingin berubah, ingin menjadi pengubah, bacalah Al-Quran.
"Tapi Kang, saya belum bisa baca Al-Quran." "Yuk belajar, ya. Belajar bersama-sama dari mulai dasar. Karena manfaat membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran menjadikan seseorang itu lebih baik lagi. Dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak akan rugi begitu ya. Akan menjadikan seorang lebih tenang, lebih penyabar, lebih sukses ya, berpikir positif gitu ya. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti akan ada kelanjutannya berkaitan dengan kita membicarakan keutamaan-keutamaan dekat dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat agar lebih bermanfaat lagi dan sebaran eh, tayangan ini lebih berkembang lagi. Silakan like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.